tadi kami mendatangi Polda Metro Jaya pada pagi hari sekitar pukul 10 dengan agenda untuk menyampaikan proses koordinasi kami kepada pihak kepolisian. Kemudian juga kita menyampaikan bahwa saat ini dinamikanya kemarin sudah ada penetapan tersangka terhadap ke-6 pihak terkait dengan kerumunan di Petamburan. Oleh karena itu kita berinisiatif atau proaktif untuk meminta surat panggilan bahkan sehingga proses hukum dapat segera diselesaikan dengan baik. Tadi pihak para penyidik Menteri Komunikasi baik, dan kami juga alhamdulillah komunikasinya berjalan dengan baik. Akan tetapi tadi menurut arahan dari mereka surat yang dimaksud oleh kami ada. Ormas tersebut melakukan tindak pidana. Jumpa lagi di channel KBR News, media informasi berita dan opini yang menyajikan kabar seputar politik terbaru, terpanas dan terpercaya yang dikupas tuntas di KBR News hanya untuk Anda. Kami hanya mengabarkan, Andalah menentukan. Selamat menyaksikan. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan, ya, untuk ditanyai dari pemeriksaan, tersangka MRS dilakukan prokes, ya, untuk kesehatan setelah sampai di Polda Metro Jaya. Ya tentunya nanti kita cek, sudah kita lakukan berkaitan dengan cek COVID, kemudian tensi, dan kemudian gula darah, kita lakukan pemeriksaan semua. Dan tentunya ini bagian daripada protokol kesehatan yang harus kita pedomani di setiap tersangka maupun saksi yang diperiksa di Polda Metro Jaya maupun di jajaran kepolisian. Kemudian pada pemeriksaan juga hak-hak sebagai tersangka juga kita berikan. Yang pertama adalah didampingi oleh pengacara ataupun penasihat hukum. Kemudian juga dari dalam berlangsungnya pemeriksaan, kita juga memberikan kegiatan, misalnya mau sholat zuhur, kita berikan waktunya, kemudian juga isoma kita berikan waktunya, kemudian juga sholat asar kita berikan waktunya, sampai sholat maghrib pun kita berikan. Ya, makan siang juga kita berikan, makan malam pun juga kita berikan. Jadi semuanya kita berikan sebagai hak-hak sebagai tersangka yang kita lakukan dengan humanis kita berikan. Kemudian di dalam pemeriksaan penyidik memberikan 84 pertanyaan yang ditanyakan kepada tersangka MRS. Ini mulai jam 11.30 dan tadi selesai jam 22.00, dan kemudian setelah selesai diperiksa tentunya dari penyidik membacakan kembali daripada berita acara tersebut, dan kemudian ada beberapa yang diperbaiki ataupun ditambahi oleh tersangka. Jadi kita melayani dengan baik, kita layani apa-apa saja yang menjadi kekurangan daripada jawaban ya tersangka di dalam berita acara pemeriksaan. Kemudian tersangka MRS kita tahan, kita lakukan penahanan oleh penyidik itu dimulai tanggal 12 bulan 12, artinya tanggal 12 Desember 2020 selama 20 hari ke depan. Jadi sampai tanggal 31 Desember 2020. Alasan penahanan ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ya ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama agar tersangka tidak
melarikan diri. Kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Dan intinya juga dilakukan penahanan adalah untuk mempermudah proses penyidikan. Jumpa lagi di channel KBR News, media informasi berita dan opini yang menyajikan kabar seputar politik terbaru, terpanas dan terpercaya. Yang dikupas tuntas di KBR News hanya untuk Anda. Kami hanya mengabarkan, Andalah menentukan. Selamat menyaksikan. Tadi kami mendatangi Polda Metro Jaya pada pagi hari sekitar pukul 10 dengan agenda untuk menyampaikan proses koordinasi kami kepada pihak kepolisian. Kemudian juga kita menyampaikan bahwa saat ini dinamikanya kemarin sudah ada penetapan tersangka terhadap ke-6 pihak terkait dengan kerumunan di Petamburan. Oleh karena itu kita berinisiatif atau proaktif untuk meminta surat panggilan untuk memudahkan sehingga proses hukum dapat segera diselesaikan dengan baik. Tadi pihak para penyidik menerima kami dengan baik, penjelasan kami juga alhamdulillah komunikasinya berjalan dengan baik. Akan tetapi tadi menurut arahan dari mereka surat yang dimaksud oleh kami belum ada. Ormas tersebut melakukan tindak pidana. Apa tindak pidananya? Melakukan hate speech, melakukan penghasutan, menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong. Itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Di samping ini merupakan tindak pidana, ini juga dapat merusak rasa nyaman masyarakat. Dapat merobek-robek kebinekaan kita, ya. Karena menggunakan identitas sosial, apakah suku atau agama, nggak boleh. Negara ini dibangun dari kebinekaan. Nah ini yang, jadi saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Nggak ada gigi mundur, maju terus. Ya. Karena kalau mau Jakarta aman, yang model begini harus kita selesaikan. Ya kan pasti teman-teman nanyanya soal itu, pasti nanti ujungnya soal itu kan. Nah saya jelaskan ini. Panggilan saksi pertama tidak datang. Panggilan saksi kedua tidak datang. Kemarin sudah ditegaskan tidak ada lagi. Polda Metro Jaya dalam hal ini melakukan penangkapan terhadap MRS. Sekali lagi saya ulangi, Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terhadap MRS. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati bukan hanya menjadi semboyan, tapi seharusnya merupakan suatu sikap nasionalisme mutlak bagi seluruh anak bangsa. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki identitas kebangsaan yakni Bhinneka Tunggal Ika sebagai nilai dasar persatuan bangsa. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, serta ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini diantaranya lemahnya pengamalan agama, abai terhadap kepentingan daerah, serta timbulnya fanatisme kedaerahan. Kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebinekaan dan kemajemukan. Tentunya semua anak bangsa tidak mengharapkan ke depannya Pancasila hanya diingat sebagai mitos saja. Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa nilai-nilai Pancasila bisa menjadi acuan dalam kehidupan kita berinteraksi sehari-hari, menunjukkan sikap toleransi dan saling menghargai di tengah perbedaan bangsa Indonesia yang berbeda dalam hal agama, keyakinan, dan suku bangsa. Ini wajib dipahami dan diamalkan secara keseluruhan, diantaranya semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bagian dari 4 konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara itu dalam keseharian tidak hanya sebatas semboyan untuk dihafal,
tetapi pedoman bernegara sebagai solusi bagi kemajemukan bangsa ini. Kemajemukan sebagai berkah dan potensi kekuatan bersama, bukan sebagai pemecah belah sosial.